Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan serta kesempatan. Kedua kalinya tak lupa pula kita aturkan selawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Karmani MPD. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Capaian pembelajaran CPL Prodi yang pertama, berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Yang kedua, kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mengkaji iptek berdasarkan etika ilmiah. Yang keempat, mengambil keputusan berdasarkan analisis. Capaian pembelajaran CPMK. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar akhlak dan tasawuf. Akhlak ada dua pendekatan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik kebahasaan dan pendekatan terminologi peristilahan. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari hulukun, yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan halkun yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan halik yang berarti pencipta. Demikian pula dengan makhlukun yang berarti yang diciptakan. Akhlak secara epistemologi atau istilah, akhlak bisa diartikan berbagai perspektif sesuai dengan para ahli tasawuf, di antaranya keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu. Akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran lebih dahulu. Menganalisis hubungan akhlak, tasawuf, dan tazkiyatun nafs, mengidentifikasi tokoh sufi dan kontribusinya, menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai tasawuf, mengintegrasikan ajaran akhlak tasawuf dalam kehidupan. Urgensi akhlak dalam Islam. Pertama, akhlak adalah inti Islam setelah tauhid dan ibadah. Hadis Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya kemuliaan ditentukan oleh ketakwaan. Urgensi tasawuf, yang pertama membersihkan hati dari sifat tercela, yang kedua menumbuhkan sifat ikhlas, sabar, zuhud, dan tawakal, yang ketiga menguatkan koneksi spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa akhlak tasawuf penting? Yang pertama, membentuk karakter spiritual yang utuh. Kedua, solusi atas krisis moral dan spiritual. Yang ketiga, memperkuat nilai dalam pendidikan dan masyarakat. Di antara akhlak itu adalah akhlak terpuji mahmudah. Penerapan akhlak sesama manusia yang merupakan akhlak terpuji adalah sebagai berikut. Husnuzon berasal dari lafal husnun, baik, dan al-zannu, prasangka. Husnuzon berarti prasangka, perkiraan, dugaan baik. Lawan kata husnuzon adalah su'uzon, yakni berprasangka buruk terhadap seseorang. Hukum berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah wajib. Wajib husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya antara lain meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua perintah Allah dan Rasulnya adalah untuk kebaikan manusia. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua larangan agama pasti berakibat buruk. Hukum husnuzon kepada manusia mubah atau jaiz.
boleh dilakukan. Husnuzon kepada sesama manusia berarti menaruh kepercayaan bahwa dia telah berbuat suatu kebaikan. Husnuzon berdampak positif bagi pelakunya sendiri maupun orang lain. Tawaddu berarti rendah hati. Orang yang tawaddu berarti orang yang merendahkan diri dalam pergaulan. Lawan kata tawaddu adalah takabbur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa rendah hati kepada saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, dan barang siapa mengangkat diri terhadapnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkannya. Hadis riwayat Tabrani. Tasamuh artinya sikap tenggang rasa, saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Ada beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli berkenaan dengan tasawuf, baik dari kalangan para sufi, pengamalan tasawuf itu sendiri, maupun eksternal dengan penganut sufisme tersebut. Namun demikian tidak mungkin mencantumkan semua definisi tersebut, karena sebagian definisi memiliki kesamaan makna dan tujuan dengan redaksi dan teks yang berbeda. Tasawuf sebagai salah satu tipe mistisme dalam bahasa Inggris disebut sufisme, dan kata tasawuf mulai diperbincangkan sebagai salah satu istilah sekitar abad kedua Hijriah yang dikaitkan dengan salah satu jenis pakaian kasar yang disebut suf atau wol kasar. Kain sejenis itu sangat digemari oleh para penganut sufi sehingga menjadi simbol sederhana. Menganalisis hubungan akhlak, tasawuf dan tazkiyatun nafs, mengidentifikasi tokoh sufi dan kontribusinya, menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai tasawuf, mengintegrasikan ajaran akhlak tasawuf dalam kehidupan. Urgensi akhlak dalam Islam. Pertama, akhlak adalah inti Islam setelah tauhid dan ibadah. Hadis Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya kemuliaan ditentukan oleh ketakwaan. Urgensi tasawuf, yang pertama membersihkan hati dari sifat tercela, yang kedua menumbuhkan sifat ikhlas, sabar, zuhud dan tawakal, yang ketiga menguatkan koneksi spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa akhlak tasawuf penting? Yang pertama, membentuk karakter spiritual yang utuh. Kedua, solusi atas krisis moral dan spiritual. Yang ketiga, memperkuat nilai dalam pendidikan dan masyarakat.